Selamat malam, perkenalkan nama saya Mutiara Kristin Makpaung dengan NIM 42324044. Sini saya akan menjelaskan tugas dari week 3, sesi 3, pengembangan aplikasi mobile. Sini yang pertama itu ada program employee. Di program ini terdapat satu kelas yaitu employee yang memiliki property ID dan name, serta metode getter untuk mengatur dan mengambil nilainya. Program di main membuat objek employee mengisi ID sama dengan 2 dan name sama dengan unknown, sehingga menampilkan output itu sebagai berikut. Berikut adalah hasil outputnya. Kemudian yang kedua itu ada file notebook. Di dalam program ini hanya memiliki satu kelas yaitu notebook, yang dimana menyimpan nama dan harga dengan konstruktor serta getter. Karena tidak ada main atau print, kelas ini tidak bisa menghasilkan output. Untuk memanggil getter ini bisa kita buat dengan file lain yaitu main.docs. File tersebut adalah berikut. Di dalam file ini digunakan ada dua kelas, yaitu employee dari file employee dark dan notebook dari file notebook dark. Objek dibuat dari kelas employee, kemudian diberikan nilai ID sebesar 2 dan namanya adalah Natasha. Selanjutnya dibuat objek notebook dari kelas notebook dengan nilai awal nama dan harga 200.000. Setelah itu harga notebook diubah menjadi 500.000 melalui CSS. Program menampilkan hasil ke layar berupa nama notebook yang bernilai HP dan harga notebook yang bernilai 500.000. Berikut hasil outputnya. Selanjutnya ada program main match volume dark. Di dalam program ini memiliki satu kelas induk yaitu volume dan tiga kelas turunannya yaitu volume kubus, volume balok, dan volume silinder. Di mana masing-masing itu menghitung volume bangun ruang sesuai rumusnya. Hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Berikut hasil dari outputnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada match volume 2. Di dalam program ini memiliki satu kelas induk yaitu volume dan tiga kelas turunannya volume kubus, volume balok, dan volume silinder, yang dimana masing-masing juga menghitung volume sesuai dengan bentuknya. Dengan polymorphism lewat fungsi cetak volume, hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari program berikut. Yang selanjutnya itu ada persegi, ada program persegi, di mana dalam program ini memiliki satu kelas yaitu persegi dengan anggota statik jumlah persegi untuk menghitung jumlah objek yang dibuat. Variabel yang ditampilkan dalam program ini adalah jumlah persegi serta sisi yang dipakai melalui metode hitung luas untuk menampilkan luas persegi. Saat dijalankan, outputnya menjadi seperti ini. Sebelum membuat objek sama dengan 0, setelah membuat objek sama dengan 2, jumlah persegi yang dibuat itu ada 2, luas persegi P1 sama dengan 25,0, dan luas persegi P2 sama dengan 100,0. Yang selanjutnya itu ada status pengiriman. Di dalam program status pengiriman ini tidak ada memiliki kelas yang dibuat, melainkan sebuah enum bernama status pengiriman dengan 4 nilai, yaitu belum dikirim, dalam perjalanan, terkirim, dan gagal. Enum ini dipakai untuk merepresentasikan status dari pengiriman paket. Fungsi cek status pengiriman menggunakan switch untuk menampilkan pesan sesuai dengan nilai enum yang diberikan. Dalam main, status awal diatur ke dalam perjalanan, lalu dicek. Kemudian diubah ke terkirim dan dicek lagi. Terakhir, semua nilai enum ditampilkan dengan perulangan. Sehingga hasil outputnya adalah seperti berikut. Paket sedang dalam perjalanan, paket sudah terkirim, status pengiriman belum dikirim, status pengiriman dalam perjalanan, status pengiriman terkirim, dan status pengiriman gagal. Selanjutnya itu ada status pengiriman 2. Dalam program ini hanya memiliki satu enum, yaitu status pengiriman dengan 4 status, masing-masing memiliki properti, deskripsi, dan progres, serta metode tampilkan status. Saat dijalankan, program ini akan menampilkan status dan progres pengiriman dengan output sebagai berikut. Status saat ini sedang dalam perjalanan, progres saat ini 50%, sedang dalam perjalanan, progres sama dengan 50%, paket sudah terkirim, progres sama dengan 100%. Yang selanjutnya yaitu hewan abstrak. Di dalam program ini memiliki satu abstrak, memiliki kelas abstrak bernama hewan yang memiliki metode abstrak suara dan metode konkret bernafas. Dari kelas ini diturunkan dua kelas yaitu kucing dan anjing yang masing-masing mengimplementasikan metode suara dengan perilaku yang berbeda. Ketika program dijalankan, dibuat objek kucing dari kelas kucing dan objek anjing dari kelas anjing. Pemanggilan metode ini menghasilkan output sebagai berikut. Kucing memeong, hewan sedang bernafas, anjing menggonggong, hewan sedang bernafas. Yang selanjutnya itu ada kendaraan.
Di dalam program ini memiliki 3 kelas, yaitu yang pertama kelas kendaraan, yang kedua itu ada yang pertama itu ada kelas kendaraan yang dimana didefinisikan sebagai interface dengan metode maju dan mundur. Yang kedua itu ada kelas mobil yang mengimplementasikan kendaraan dengan perilaku maju dan mundur untuk mobil. Yang ketiga itu ada kelas sepeda yang juga mengimplementasikan kendaraan dengan perilaku maju dan mundur untuk sepeda. Di dalam mobil, di dalam main, dibuat objek mobil dari kelas mobil dan objek sepeda dari kelas sepeda. Ketika metode dipanggil, hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Mobil bergerak maju, mobil bergerak mundur, sepeda bergerak maju, sepeda bergerak mundur. Yang selanjutnya itu ada vehicle dark. Program ini memiliki 2 kelas, yaitu yang pertama, kelas vehicle yang berisi metode start, dan stop dengan isi print standar. Kedua kelas start yang mengimplementasikan vehicle dan memberikan implementasi baru pada metode start dan stop. Di dalam main, dibuat objek myCard dari kelas start, lalu dipanggil metode start dan stop. Hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari outputnya. Yang selanjutnya itu ada build. Di dalam program ini memiliki 2 mesin, yaitu flyer dan method fly dengan method fly dan worker dengan method work. Lalu ada satu kelas build yang menggunakan kedua mesin tersebut, yaitu with flyer dan worker, dan juga memiliki metode tambahan chirps. Sehingga di dalam mainnya dibuat objek build dalam kelas build. Ketika metode dipanggil, hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari outputnya. Selanjutnya itu ada animal 2. Di dalam program ini memiliki satu kelas, yaitu animal. Kelas ini menggunakan factory constructor untuk menentukan objek yang dibuat berdasarkan nama yang diberikan. Jika input dog, maka akan dibuat objek dengan nama dog. Jika input cat, maka dibuat objek cat. Jika selain itu, maka otomatis dibuat objek unknown. Sehingga hasil outputnya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya itu ada box dog. Di dalam program ini hanya memiliki satu kelas, yaitu box_t, sebuah generic class yang bisa menyimpan data dengan tipe apa saja. Di dalamnya ada variabel content untuk menyimpan data, method put untuk memasukkan data, dan method get untuk mengambil data. Pada fungsi main dibuat box integer untuk menyimpan angka 1, 2, 3 dan ditampilkan hasilnya. Lalu dibuat box string untuk menyimpan teks hello dark dan ditampilkan juga. Sehingga outputnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil outputnya. Yang selanjutnya itu ada find middle dark. Di dalam program ini tidak memiliki kelas, hanya ada satu fungsi generik bernama findMiddleT. Fungsi ini menerima sebuah list dengan tipe data apa saja, yaitu bisa dibilang list T, lalu mengembalikan elemen yang berada di posisi tengah. Pada fungsi main, list angka 1, 2, 3, 4, dan 5 menghasilkan nilai tengah 3, sedangkan list nama Alice, Bob, Charlie, David menghasilkan nilai tengah Charlie, jadi output yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya itu ada key value. Di dalam program key value ini terdapat 2 kelas. Yang pertama itu ada abstract class pair KV yang mendefinisikan struktur pasangan key value tetapi tidak memiliki implementasi. Kedua kelas myPair KV yang mengimplementasikan pair dengan property key dan value serta konstruktor untuk mengisi nilainya. Di fungsi main ini dibuat objek myPair string integer dengan key sama dengan age dan value sama dengan 30. Sehingga hasil outputnya adalah sebagai berikut. Key sama dengan age dan value sama dengan 30. Yang selanjutnya itu ada number box. Di dalam program ini hanya memiliki satu kelas bernama number box T extend num, yaitu generic class yang hanya menerima tipe data numerik atau integer atau double. Kelas ini memiliki field private number, method set number untuk menyimpan nilai, dan method get number untuk mengambil nilai. Pada fungsi mainnya dibuat 2 objek, yaitu integer box dari number box integer yang menyimpan angka 100 dan double box dari number box double yang menyimpan angka 50,5. Saat dijalankan, hasil outputnya akan seperti berikut. Berikut adalah hasil outputnya. Yang selanjutnya itu ada fetch user. Dalam program ini tidak memiliki kelas yang didefinisikan sendiri, hanya menggunakan kelas bawaan Dart, yaitu feature, fungsi fetch user order untuk mengembalikan feature string yang setelah 2 detik menghasilkan nilai copy. Saat
main dijalankan, pertama muncul memulai pengambilan pesanan, lalu setelah delay 2 detik, hasil dari fetch user order, yaitu pesanan diterima, yaitu kopi, ditampilkan, dan terakhir pengembalian pesanan selesai. Sehingga hasil outputnya seperti berikut. Akan menunggu delay selama 2 detik. Yang selanjutnya itu ada count stream. Di dalam program ini tidak memiliki kelas baru, hanya menggunakan kelas bawaan Dart yaitu stream integer untuk menghasilkan aliran data tipe integer. Fungsi count stream atau integer max adalah generator ASIC yang menghasilkan angka dari 1 sampai max dengan jeda 1 detik tiap angka. Ketika dijalankan, main pertama mencetak mulai menghitung, lalu setiap angka dari 1 sampai 5 ditampilkan dengan format nilai X dan terakhir mencetak selesai menghitung. Sehingga hasil outputnya adalah sebagai berikut. Baiklah, yang selanjutnya itu ada fetch data Dart. Di dalam program ini tidak membuat kelas baru, hanya memakai kelas bawaan Dart yaitu feature untuk operasi asynchronous, sekali jalan dan stream string untuk menghasilkan data bertahap. Fungsi fetch data menunda 2 detik lalu menampilkan data berhasil diambil. Fungsi get message menghasilkan 3 pesan secara berurutan dengan jeda 1 detik. Saat dijalankan, main mencetak urutannya sebagai berikut. Baiklah, berikut hasil dari outputnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya untuk tugas week 3, sesi 3, matkul pemrograman pengembangan aplikasi mobile. Sekian dan terima kasih.